Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimatul Zahra dari KM 202 Prodi Komunikasi, dan hari ini saya akan mempresentasikan salah satu topik penting dalam mata kuliah Estetika Humanisme, yaitu self-concept atau konsep diri. Topik ini sangat menarik karena konsep diri tidak hanya berkaitan dengan cara kita memandang diri sendiri, tetapi juga membentuk bagaimana kita mengekspresikan kemanusiaan, nilai dan keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dengan memahami apa itu self-concept. Self-concept atau konsep diri adalah cara dan sikap seorang individu dalam memandang dirinya sendiri. Pandangan atau perspektif diri meliputi aspek fisik maupun psikis, seperti mengenal karakteristik individu itu sendiri, tingkah laku atau perbuatannya, kemampuan dirinya, dan sebagainya. Tak hanya mencakup kekuatan diri individu itu saja, melainkan kelemahan dan kegagalan yang ada pada dirinya. Komponen self-concept. Konsep diri memiliki 3 komponen utama, yaitu komponen perseptual adalah image seseorang mengenai penampilan fisiknya dan kesan yang ditampilkan pada orang lain. Kemudian komponen konseptual, yaitu konsepsi seseorang mengenai karakteristik khusus yang dimiliki, baik kemampuan dan ketidakmampuannya, latar belakang, serta masa depannya. Kemudian komponen attitudinal, yaitu perasaan seseorang tentang diri sendiri, sikap terhadap statusnya sekarang, dan prospeknya di masa depan, sikap terhadap harga diri, dan pandangan diri yang dimilikinya. Kemudian bagian self-concept. Menurut Brian Tracy, self-concept memiliki 3 bagian utama, yaitu self-ideal adalah persepsi individu mengenai bagaimana individu tersebut semestinya berperilaku berdasarkan pada standar pribadinya dan terkait dengan cita-citanya. Kemudian self-image adalah perilaku individu secara fisik pada dirinya sendiri, baik disadari maupun tak disadari. Kemudian self-esteem adalah persepsi individu akan hasil yang dicapainya dengan menelaah seberapa banyak kesesuaian perilaku dengan ideal dirinya. Selanjutnya, ciri-ciri self-concept. Self-concept bersifat subjektif. Self-concept terbentuk dari bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri, bukan berdasarkan penilaian orang lain semata. Kemudian, self-concept berkembang melalui pengalaman. Konsep diri tidak muncul secara instan, tetapi dibentuk melalui pengalaman hidup dan interaksi sosial. Kemudian self-concept mempengaruhi perilaku. Pandangan seseorang terhadap dirinya akan menentukan bagaimana ia bertindak, berkomunikasi, dan mengambil keputusan. Kemudian self-concept dapat berubah. Meskipun cenderung stabil, konsep diri bisa mengalami perubahan seiring waktu dan situasi baru. Kemudian, self-concept mencakup berbagai aspek diri. Konsep diri mencakup aspek fisik, sosial, emosional, dan intelektual dalam melihat siapa dirinya. Kemudian terakhir, self-concept melibatkan kesadaran diri. Individu yang memiliki self-concept mampu mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya secara sadar. Selanjutnya, dimensi self-concept. Para ahli membagi konsep diri menjadi 3 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan mencakup keyakinan seseorang tentang kemampuan dan peran mereka. Kemudian dimensi pengharapan berhubungan dengan aspirasi dan tujuan masa depan. Terakhir, dimensi penilaian mencerminkan evaluasi diri
yang dapat membentuk rasa harga diri. Kemudian karakteristik self-concept. Pertama, self-concept positif. Memiliki perasaan setara terhadap individu lain. Kemudian, dapat menerima pujian dari individu lain tanpa rasa malu. Dengan kata lain, ia tak akan hanyut ketika mendapatkan sanjungan dari individu lain. Ketiga, tidak merasa terancam dan cemas apabila dirinya dikritik oleh individu lain. Keempat, secara lapang menerima informasi negatif terhadap dirinya. Dan terakhir, memiliki keinginan untuk introspeksi diri dan kemampuan dalam memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian self-concept negatif. Pertama, merasa pesimis setiap kali menghadapi suatu kompetisi dengan individu lain. Kedua, memiliki sifat yang sensitif atau peka apabila mendapat kritikan dari individu lain. Selanjutnya, memiliki sikap yang responsif apabila mendapat pujian dari individu lain. Kemudian, cenderung memiliki sikap yang suka mengkritik, bahkan hingga ke persoalan kecil sekalipun. Selanjutnya, memiliki perasaan bahwa dirinya tidak disenangi oleh individu lain. Dan terakhir, tidak mampu untuk menghargai dan mengakui kelebihan dari individu lain. Kemudian terakhir, pentingnya self-concept. Membantu mencapai tujuan hidup, kemudian memaksimalkan potensi diri, tidak membatasi diri, mampu menghadapi masalah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai self-concept dalam mata kuliah Estetika Humanisme. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana konsep diri tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat diri sendiri, tetapi juga bagaimana kita mengekspresikan nilai-nilai kemanusiaan dan keindahan dalam kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.